Ini namanya elektrolit, air sama garam, karena air sama garam bisa nge-replenish dan juga mengembalikan elektrolit itu hilang ketika lo udah tidur gitu. Karena ketika lo udah tidur dan lo cuma minum air, itu sebenarnya nggak cukup. Lo butuh garam untuk ya namanya juga elektrolit ya kan. Elektrolit itu nggak didapatkan dari air tapi ya of course dari garam. Karena ada beberapa fase gue minum banyak tapi tubuh gue nggak bisa perform dengan baik gitu. Karena gue kurang elektrolit. Gue tahu garam gak enak, gue tahu garam asin. You gotta do it, bro. Kalau lo nggak percaya, lo bisa lihat aja sendiri di Google why we need drink salt and water after we wake up in the morning gitu. Sekarang kita tunggu beberapa menit biar bumbunya meresap ke daging ayamnya. Gua di beberapa belakangan ini baca buku The Psychology of Execution dan ini really helpful buat productivity gue dan juga orang lain in business specifically. Ini masing-masing kita balik 5 menit, jadi kita tunggu 5 menit each side gitu supaya merata. Dan ya last update dari gue di beberapa hari ke depan, gue tanggal 8 mulai balik ke kampus gue ke Jawa Timur, dan ya gue bakal kuliah lagi anyways. Gak kerasa gue udah semester 4. Mungkin key point yang gue dapatkan ketika gue menjalani semester di perkuliahan itu adalah menjadi fleksibel. Jadi di dalam dunia perkuliahan tuh dituntut untuk fleksibel karena waktunya nggak runtut kayak masa-masa sekolah gitu kan. Dan gak cuma itu bro, masalahnya kadang gue ngerasa di dunia perkuliahan tuh ada beberapa bagian aspek yang ini kompetensi gue tuh harus diasah gitu. Jadi nggak cuma dalam dunia perkuliahan doang. Let's say keterampilan lo, skill lo pasti butuh hard skill juga kan. Lo nggak mungkin belajar teori tapi lo nggak bisa praktek, lo nggak punya kreativitas, itu kan sama aja bullshit. Jadi gue saranin kalau lo masuk ke dalam dunia perkuliahan, please fleksibel gitu. Jangan kayak ketergantungan, oh gue kuliah 100%, gue ikut organisasi tapi lu gak punya hard skill, itu sama aja bohong gitu. Ya gue tahu relasi, networking itu penting, lu kenalan sama orang yang kompeten itu juga penting, tapi ini balik lagi ke dalam circle lu. Apakah circle lu itu dipenuhi dengan orang-orang pemalas, apakah circle lu itu dipenuhi dengan orang-orang yang just so gitu kayak mediocre gitu, kerjanya kuliah pulang scrolling, kuliah pulang scrolling, terus mereka nggak apa-apain. Karena gue heran banget sama mindset orang Indonesia, mindset anak-anak perkuliahan yang let's say yang gak begitu visioner lah gitu. Dan mereka berharap dengan mereka kuliah mereka bisa dapat kerja gitu. Padahal masih banyak aspek-aspek yang harus lu perhatikan gitu. Ya contohnya aja dari portofolio lu, let's say kalau lu orang yang bekerja di dalam industri kreatif. Karena dengan lu nggak punya prospek yang jelas at the future, ya udah lu bakal kesusahan sendiri gitu. Makanya dari sini lu harus bisa proaktif untuk mencari opportunity apa aja dan juga aspek apa aja yang lo harus kembangkan di ranah karir gue ke depannya gitu. Ya lo lihat aja sendiri orang-orang yang ada di LinkedIn itu, aplikasi bikin insecure itu, mereka kan pasti punya semacam pengalaman, hard skill dan segala macamnya gitu. Kita kasih garam ke telur ya, biar nggak hambar banget. It's time for breakfast. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di beberapa hari kebelakangan ini gue sedang memperdalam sebuah industri, yaitu UI UX design atau web designer, ya intinya product designer lah gitu. Kalau lo masih bingung, itu ibarat ada seorang arsitektur yang ngedesain rumah, yang ngedesain tata letaknya, pintunya di mana, jendelanya di mana, ukurannya berapa, denah lah kayak framework letaknya. Nah si arsitektur ini akan nyerahkan ini ke siapa sih yang bangun bangunan, teknik kuli lah. Nah si web atau product designer ini itu semacam digital arsitek lah gitu, dimana arsitektur digital yang desain ya kalau lo ngeliat aplikasi kayak Gojek, terus Ruang Guru yang atau website tertentu ya, itu kan pasti ada seorang desainer ya, itu nggak mungkin ya of course bisa pakai template gitu tapi hasilnya nggak bakal maksimal. Ketika gue ngerjakan itu gue ngerasa masuk ke dalam flow state lah gitu, bisa dibilang kan rata-rata orang dikit-dikit kalau belajar bosen, gue nggak gampang bosen.
becoming a product designer is just not just designing, tapi juga lo harus melakukan semacam riset lah gitu. Jadi ini ranahnya nggak cuma sekedar desain, tapi ya ada semacam namanya user research lah gitu. Dan ya gue mau nyelesain kursus gue kemarin, baru nyelesain di sini. Gue dapet tugas sih, jadi ya ini udah kelar. Makanya di beberapa hari kebelakangan tuh gue sempat off cam karena gue ngerjain kursus ini. Gue pengen fokus gitu. Oke, it's time to work, bro. Di sini gue tugas untuk mendapatkan computer analysis. Jadi gue harus neliti platform e-commerce yang ya pokoknya neliti platform e-commerce dan mengidentifikasi namanya, websitenya, target audiensnya, dan feedbacknya lah gitu. Di sini ada 3 kompetitor yang harus gue teliti. Ini contohnya. Oke, let's go. Cheers. Oke, gue baru nyelesain tugas dan report gue untuk nganalisis kompetitor website-website lainnya. Karena sebagai UI UX research, lu itu nggak cuma sekedar ngedesain, tapi lu juga harus pintar ngeriset gitu. Namanya juga UI UX artinya user research. Ya udah, berarti lo harus jago riset gitu. Tugasnya udah selesai. Gue disuruh ngemadingin berbagai macam jenis platform e-commerce. Ada spesifikasinya kayak strength gitu. Misalkan target audiensnya itu siapa gitu. Misalnya kita lihat website ini dan ya. Oke, gue habis break bentar tadi. Sekarang gue mau ngedit video vlog gue di kemarin belum gue edit dari kemarin soalnya gue gak ada waktu. Soalnya gue gak punya editor. Jadi ya mungkin ke depan gue bakal hire editor buat video gue supaya ya efektif aja sih gitu buat delegasi. Oke, gue barusan sholat. So my schedule right now is it's time to gym, bro. Pain in the body, quiet pain in the mind gitu. Gue nge-gym biasanya memakan waktu sekitaran 1 jam atau 40 menitan, nggak usah banyak-banyak. Dan ya strategi biar waktu lu termaksimalkan di gym itu lah dengan cara kasih timer di dalam handphone lu. Jadi ada semacam reminder gitu. BTW gue mandi dulu biar seger soalnya gerah banget dari tadi. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Oke, gue barusan mandi. Sekarang You wanna cook Dada ayam. biasa habis makan gue biasa ngedit atau ya belajar kursus. This is my life, bro. Like I really enjoy it. Mungkin banyak orang bilang bahwa kehidupan gue gak excited banget karena gak banyak dopamin. Nah bro, I don't need dopamin, man. Kayak semakin lu mengonsumsi dopamin sampah, semakin feeling like shit kehidupan lu gitu. Semakin rendah well-being lu gitu karena lu kebanyakan mengonsumsi dopamin sampah. Dan sebenarnya dopamin itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan di sistem manusia, di sistem rewarding manusia, karena tanpa ada dopamin lu gak akan bisa perform gitu dalam menjalani kehidupan. So I think one of the best self improvement tip yang gue bisa kasih di video ini itu adalah lu harus bisa mengoptimalkan dopamin lo. Gue nggak bilang dopamin detox karena pada dasarnya dopamin lu tuh nggak bisa di detox gitu. Mungkin
analogi kayak tubuh lo kali ya, kayak tubuh lu terus ada makan makanan sampah-sampah di gitu, terus ya udah lu bisa ngedetox makanan sampahnya, terus ya udah usus lu tuh bisa jauh lebih termaksimalkan lah kayak higienitasnya gitu dibandingin dengan banyak-banyak makanan atau kerak-kerak junk food gitu. So yeah, what's my edit bro? Udah nggak ngerasa kita nyampe di part ke-8, which is the last part of my series vlog. Alasan terbesar kenapa gue bikin vlog karena gue pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Artinya ya gue bosen niche atau topik konten gue tuh di dalam ranah self improvement doang gitu. Maksudnya ya I need something new lah gitu untuk ditampilkan di dalam konten. Dan ya seperti biasa gue bakal pulang besok ke Surabaya. Soalnya gue masuk itu hari Selasa, ini tanggal 9 Februari. Ini tanggal berapa sih? Gua ngerekam video ini tanggal 8 Februari, uploadnya kapan nggak tahu, tapi intinya gua di hari Selasa, di tanggal Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari tanggal 11 Februari itu gua udah masuk kuliah gitu. Dan ya nggak kerasa liburan kuliah gua habisin dengan cara yang produktif. Kan nggak mungkin gitu. Gua scrolling 24 jam liburan kuliah nggak ngasih output apa-apa itu kan nggak mungkin gitu. Jadi pentingnya lo harus bisa menghasilkan output di dalam kehidupan lo. Lo nggak mungkin kayak cuman sekedar ngandelin sistem pendidikan kita, sistem kurikulum perkuliahan kita yang kedepannya mungkin nggak akan bisa menyiapkan kita ke dalam industri kerja gitu. Karena let's be honest bro, udah banyak data menyatakan bahwa generasi Z itu pengangguran lah, bahwa kerja di Indonesia tuh susah banget, startup-nya itu banyak yang korup dan segala macamnya. Nah dari sini lu pentingnya untuk bisa berpikir secara fleksibel, dan ini salah satu fundamental yang lo harus latih, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis itu nggak cuma sekedar kayak mempertanyakan segala macam jenis hal, tapi lu juga harus bisa menemukan kayak titik tengah nih, kayak aksi apa sih yang harus gue lakukan ke depannya supaya masa depan gue tuh bisa terselamatkan gitu, entah itu dari segi prospek karir dan segala macamnya. Karena ya kalau lu hanya ketergantungan dengan sistem pendidikan kurikulum kita yang udah kemungkinan besar outdated ya bagi sebagian besar kampus, karena kalau kita hanya mematok ke dalam dunia perkuliahan sistem kurikulum kita, lu nggak akan bisa mendapatkan daya value yang lebih gitu dibandingin orang-orang yang ini juga belajar dari berbagai macam jenis sumber. Advice yang bisa gue kasihkan ke lo kalau lo masih muda itu adalah latih work ethic lo. Yes, lo lihat sendiri kan dari generasi-generasi atas kita kayak milenial, boomers apapun itu, bahwa generasi Z itu katanya pemalas lah dan segala macamnya. Sebenarnya kalian nggak bisa nyalain diri kalian sendiri men, tapi dunia sudah memprogram kita layaknya kayak gini gitu. Jadi you can't blame anyone, so you just need to put a self control on yourself. You just need to like control your desire lah. Itu lo harus bisa kontrol daya fokus dan juga konsentrasi lo tuh mau menuju kemana gitu. Karena ya siapa coba yang mau lahir di era yang sangat adiktif ini bro, kayak sosial media itu kan, ya sosial media sebenarnya masalah orang banyak kecanduan dalam media sosial itu ya media sosial yang bikin kalian addicted gitu. Karena dari sistem mekanismenya, dari engineeringnya yang udah didesain, of course sosial media butuh keuntungan, dan ya of course media sosial butuh keuntungan. Dan dari mana sosial media mendapatkan keuntungan itu dari attention kita sebagai seorang manusia. Jadi supaya lo nggak dikata-katain genzi lemah lah, bego lah dan segala macam ya di internet luar sana, lu yang lo harus lakukan itu adalah dengan cara take self control with yourself gitu. Taruh self control di dalam diri lu dan tekankan urgensi ke dalam diri lo bahwa my future is relying on me gitu loh. Masa depan gue tuh yang menggantungkan itu diri gue sendiri gitu. Mungkin kebanyakan orang ngeremehin gitu, santai aja kali gue masih muda. Bro, at the future you gotta get or you will compete with other people gitu. Itu cuma dua jalan yang lo bisa pilih coy. Dari terus perusahaan-perusahaan pada layoff karyawan dan segala macam, mereka lebih milih nge-hire freelance gitu karena ya perusahaan lagi bangkrut dan segala macam ya gue nggak tahu, tapi intinya ada datanya lah gitu kalau lo riset sendiri. Dan jadi hal fundamental yang lo bisa lakukan dari sekarang itu adalah dengan cara latih work ethic lo. Yes, coba lo pilih satu industri apapun tuh men, like
coba kosongkan pikiran lu, ikuti intuisi lu. Kalau lu emang let's say pengen memulai sesuatu, ya udah mulai aja gitu. Kayak oh I wanna start a YouTube channel, ya udah mulai aja. Lu gak usah mikir 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali coy, karena kalau lu kebanyakan mikir lu itu ujung-ujungnya gak bakal mulai-mulai. Men, percaya sama gua bro, resiko itu pasti ada lah. Resiko lu dikatain, resiko lu dijelekin, resiko lu di cemooh tuh ya pasti ada. Men, hidup ini udah penuh dengan resiko gitu. Lu lahir di dalam dunia ini itu udah juga penuh resiko gitu. Jadi lu ngapain ngindarin resiko bro? There is no fucking point running away from risk bro. You gotta embrace the risk man. Mungkin di masa sekarang mereka bakal ngejudge lu, tapi at the future bro, they gonna forget you so quickly bro. Kalau lu nggak percaya, coba lu ingat siapa yang nge-invent teori gravitasi. Ya lu baru ingat sekarang, tapi lu nggak mungkin nginget siapa penemu gravitasi setiap harinya. Ya enggak, lu nggak bakal ingat karena otak lu tuh punya kapabilitasnya sendiri gitu untuk memfokuskan sesuatu hal yang penting doang gitu. So yeah, you don't need to be scared bro. Like ya takut wajar bro, gue juga takut, tapi jangan sampai rasa pusi lu, rasa takut lu tuh mengontrol diri lu untuk nggak ngelakuin apa-apa gitu. Karena bro, we are human being man, we supposed to do something with our life man. We can just like staying in the same place over and over again bro. That's shit way to live bro. Karena gue pernah berada di posisi itu coy, tapi setelah gue memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman bro, everything just change rapidly bro. Percaya sama gue man, apa yang gue omongkan di sini gak cuma sekedar yapping, tapi ini emang berdasarkan experience gue gitu. Gue ngerasa hidup tuh menjadi hal yang mundane kalau lu hanya ngikutin aturan gitu. Kayak oh go to the school, oh listen to your lecture dan segala macamnya, which is it's a good thing. Karena gue nggak bilang kuliah itu bullshit, tapi ya gue tekanin sekali lagi, lo harus bisa fleksibel. Udah itu doang men, itu doang yang gue pengen tekanin. Oke, halo semuanya. Gue baru nyampe di kos-kosan dan ya Surabaya dingin coy. Sekarang lagi musim hujan. Jadi ya gue tadi nyampe sekitaran jam 12-an, jam 12 siang. Gue tidur bentar soalnya kepala gue pusing nyut. Gue nggak sempat rekam. Jadi ya sekarang gue mau prepare buat perkuliahan gue dari segi jadwal, dari segi sistem makan guys. Oke, jadi gue baru ngedesain jadwal mata kuliah gue, mata pelajaran gue hari-hari apa aja. Soalnya gue bisa jauh lebih terstruktur gitu, gampang ngebedainnya biar nggak apa sih kayak ya terburu-buru lah gitu istilahnya lah gitu. So yeah, that's my design. Habis ngerjain ini dulu, we got some sleep. Dan tadi gue habis ngurusin beli galon, beli kebutuhan dan segala macamnya. Dan ya ini juga minum nih, gue habis minum tadi, makan juga, lapar banget. Ini list buku yang gue baca, nggak semuanya gue baca tapi ya it is my reading list lah gitu. Terus ini gue baru dapat nih dari bapak gue nih, nggak dikasih sih, gue nemu di rumah gue gitu. Terus ada buku kayak gini, ya udah terus gue simpan gitu. Kenikmatan dunia hanya sedikit dibanding akhirat. Masya Allah, this is so halal bro, halal. Allah juga berfirman menggambarkan bidadari. Ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara baik. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung dan kami makan gitu. KFI. How to be confident on yourself. Number 1 is gym. Number 2 gym. 3 gym. Number 4 is fucking testosterone. Let's go.